Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Kami percaya masalah persoalan akan terus ada, tapi kami percaya pertolongan Tuhan tersedia bagi kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Nah, hari ini, pagi ini Tuhan, kami percaya berkat yang besar melimpah atas kami. Setiap pertemuan berjumpaan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia, mendatangkan anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang ajaib. Kami percaya bersama dengan Tuhan yang terbaik sedang menanti di depan kami. Kami tahu pergumulan pasti ada, tapi kemenangan besar Tuhan sediakan bagi orang yang percaya, yang terus bersemangat bagi Tuhan. Dan percaya Tuhan bahwa kerajaan surga turun di tengah-tengah kami. Sampaikan firman-Mu, kami rindu untuk mendengar dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Sorak-sorai bahagia kita, silakan duduk dengan berkat Tuhan. Berikan aplaus untuk WL Singer dan pemain musik yang telah menjadi berkat bagi kita. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus turun atas setiap kita. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, pagi ini saya sampaikan satu hal yang simple, sederhana, tapi sering dilupakan. Tapi justru ini adalah kunci kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan dalam hidup kita. The power of enthusiasm. Kuasa dari semangat. Jadi semangat dan gairah itu harus ada, saudara. Ini menentukan banyak hal. Banyak orang gagal, banyak orang gak bisa bahagia. Kenapa? Karena mereka gak punya semangat, gak punya gairah. Apalagi dalam kondisi seperti hari-hari ini. Saudara sekalian, kita harus terus percaya dan berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan terus bersemangat karena kita punya Yesus yang besar. Yesus yang luar biasa yang bekerja dalam hidup kita. Kalau saudara punya semangat dan gairah, engkau punya api dalam dirimu, punya energi, punya kekuatan yang baru. Kalau saudara punya semangat karena Kristus, saudara akan punya gelora dalam hidup kita, punya gairah yang luar biasa, dan sudut pandang akan berubah. Ya, mungkin masalah tidak akan berubah, masih ada, tapi engkau bisa tetap bersuka cita, berbahagia. Karena cara pandang orang yang bersemangat, bergairah itu beda, saudara. Dan kita bersemangat, bergairah karena punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Jadi kita gak punya alasan untuk tidak bersemangat. Setiap pagi saya bangun, terima kasih Tuhan, Kau baik. Aku bersemangat, bergairah, punya Yesus seperti Engkau yang tidak pernah berubah. Ini kekuatan kita. Saudara boleh kaya raya, punya mobil, punya semua rumah yang besar. Tapi kalau gak punya semangat, engkau akan loyo, tidak punya gairah. Saudara sekali, sebab saya katakan hari ini kecil, tapi the power of enthusiasm itu penting. Semangat penting. Anda boleh kehilangan apapun juga, tapi jangan sampai kehilangan semangat. Kalau engkau kehilangan semangat, engkau punya apapun juga, apapun itu tidak ada artinya bagi saudara. Tapi mungkin engkau tidak punya segalanya, tapi engkau punya semangat karena Kristus. Engkau bisa mendapatkan segala-galanya. Hari ini ambil keputusan, aku bersemangat apapun yang terjadi. Sehingga masalah yang besar jadi kecil, kecil menjadi meninggalkan kita. Kalau kita tidak punya semangat, hal yang kecil jadi besar. Siapa yang bangga? Yesus terus ada bagi kita. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, Herdi Huta Barat, next. Ya, terima kasih untuk MM. Dia mengatakan apapun kekurangan Anda, itu gak masalah. Gak masalah, orang pasti punya kekurangan. Tapi jangan sampai Anda gak punya semangat. Saudara, ini membuat hidup kita berarti, berguna, menyenangkan, semangat. Tanpa semangat, engkau jalan-jalan ke luar negeri, makan, minum, mewah. Semua gak ada artinya, saudara. Tapi mungkin engkau sederhana, tapi engkau punya semangat. Syukur, Tuhan Yesus baik. Itu beda. Seorang wanita Korea, saudara sekalian, lahir dengan cacat, menyedihkan sekali. Dia badannya pendek, kakinya kecil, punya 4 jari, bukan 10, 2 kiri, 2 kanan, kayak capit kepiting, menyedihkan. Tapi yang hebat, saudara, memang dia diasuh hanya dengan ibunya saja. Dia nggak pernah patah semangat dalam kondisi seperti itu. Dia tidak menyesali kelahirannya. Ia memilih untuk bangkit dan bergerak dalam menjalani kehidupan. Sangat menarik, dengan usaha yang sangat berat dan waktu yang lama, dia bisa main piano, saudara. Bayangkan, 4 jari, kita kan 10 jari. Dia memainkan piano dengan sangat indah, mengalahkan orang normal.
dan sangat luar biasa. Akhirnya dia mengadakan sebuah konser piano 260 kali di semua negara, ya, di banyak negara di seluruh dunia 260 kali. Ini saya katakan the power of enthusiasm, semangat yang menghasilkan kesuksesan. Dia sukses, belajarnya nggak gampang, lama, tapi sukses. Kenapa? Dia punya semangat, gairah. Pertahankan ini. Kita punya Yesus yang besar, Yesus yang luar biasa, dan Yesus akan membuat Anda berhasil. Ketika kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, percayalah, surga pasti turun dalam hidup saudara dan bisnis saudara pasti diberkati Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita. Jadi wanita ini memilih untuk bersemangat dalam hidup ini. Saudara sekalian, bagi dia ketimbang dia menyalahkan orang tua, orang lain, kemudian menyalahkan nasibnya, fokus berkekurangannya, tidak. Dia memilih untuk aku harus bergairah dan bersemangat. Hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, orang-orang muda, dan khususnya orang-orang yang cacat. Saudara sekalian, sangat menyedihkan hari-hari ini begitu banyak orang yang sangat sehat. Saudara, sehat, kuat, tapi nggak punya semangat hidup. Pesan firman Tuhan jelas. Kalau engkau punya semangat, punya gairah, engkau sadar punya Yesus yang luar biasa, hidupmu akan berubah. Keadaanmu akan berubah, cara pandangmu akan berubah, ekonomi akan berubah. Kenapa? Ya kalau orang bekerja tanpa semangat, hasilnya nol. Tapi engkau bekerja dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, saya percaya engkau akan melakukan dengan baik dan hasilnya baik, income-nya baik, peningkatan hidup terjadi. Kenapa? Ada semangat. Hari ini putuskan, pulang ibadah, aku harus bersemangat. Apapun yang terjadi. Amin saudara. Jadi siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, statusmu sebagai ibu rumah tangga, karyawan, karyawati, pegawai, seorang pengusaha, owner. Kalau engkau saudara sekalian bekerja dengan antusiasme yang tinggi, semangat yang besar. Saudara, orang-orang yang ada di sekitar saudara itu bisa merasakan. Ya impact-nya. Merasakan sesuatu yang luar biasa. Dan gairah semangat itu nular kepada mereka. Dan kehadiran Anda itu menjadi berkat. Menambahkan energi, kekuatan, sukacita, kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar Anda. Saudara sekalian, dan ketika Anda bekerja sama dengan siapapun juga, orang akan senang. Nah ini ya orang ini ya, beda. Ada sesuatu aura yang positif. Yang luar biasa keluar dari hidup saudara. Dan mereka senang. Mereka menjadi produktif, hasil pekerjaannya luar biasa, income-nya besar, kemudian orang pelanggan akan datang. Kenapa? Mereka ikut berbahagia. Dan itu berdampak kepada orang-orang pelanggan yang datang. Kenapa? Karena mereka merasakan sesuatu yang berbeda ketika berurusan dengan Anda. Ada sukacita, kebahagiaan, ada semangat yang luar biasa. Next. Saudara, apapun yang kita kerjakan dengan penuh semangat, hasilnya pasti akan lebih baik daripada dikerjakan tanpa gairah, tanpa semangat. Dan Anda akan puas dengan hasil pekerjaan Anda. Sangat disedihkan, begitu banyak orang beralasan, ya, menggerutu, mengomel. Makanya mungkin, bagaimana mungkin Pak saya bisa bergairah, bersemangat. Saya kerjanya dengan orang seperti itu. Saya ketemu dengan orang yang menyebalkan, tidak menyenangkan, tidak tahu diri. Dan orang yang kurang ajar. Aku tidak mungkin bisa bersemangat. Ruangannya itu Pak panas, AC-nya kecil. Sedikit, ruangannya besar. Dan hari ini pelanggan sedikit, Pak. Bagaimana saya bisa bersemangat? Jadi ada orang-orang yang menentukan hal-hal tertentu baru bisa bersemangat. Aku akan bersemangat, aku akan bergairah. Kalau semua berjalan dengan normal. Jadi faktor eksternal, saudara sekalian, mempengaruhi keputusan semangat kita. Sementara kita tahu persis, kita nggak bisa mengontrol faktor eksternal, nggak bisa. Anda tidak bisa mengatur orang lain. Ada banyak orang yang menjengkelkan di sekitar Anda. Penyeberang yang sembarangan, orang yang nyerempet saudara. Kemudian tukang parkir yang kurang ajar untuk sudut pandang saudara. Ada banyak hal. Kalau saudara hanya menuntut semuanya berjalan dengan baik, faktor eksternal itu sempurna, Anda akan kehilangan semangat. Putuskan hari ini faktor internal. Aku bersemangat. Aku percaya bahwa Tuhan ada dalam hidupku. Tuhan menyertai aku. Tuhan menolong aku. Tuhan membereskan persoalanku. Tuhan pasti bekerja sama dengan aku.
Jadi faktor internal ini yang harus kita bangun, saudara. Bukan faktor eksternal yang membuat kita bahagia. Kita nggak bisa mengontrol, nggak bisa. Semua yang bisa kontrol adalah hal-hal yang ada dalam diri kita. Tapi yang di luar kita, semuanya di luar kontrol dan pengawasan kita. Nggak mampu. Kalau Anda mau sukses berhasil dengan sudut pandang yang bagus, bahagia, senang, sukacita, kemudian bisa menikmati rekreasi Anda bisa menikmati jalan-jalan Anda bisa menikmati belanja Anda. Biarkan semangat dan gairah, entusiasme itu ada dalam diri kita. Kita sadar bahwa Tuhan Yesus itu terus ada bagi kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun, Yesus selalu ada. Jadi aku nggak punya alasan untuk tidak bersemangat. Karena Tuhan membela aku, dan membela aku itu Allah yang transenden, yang melebihi segala batas kemampuan apapun juga. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sore-sore bagilah kita. Ada 3 hal, next. 3 hal penting yang berhubungan dengan antusiasme. Ya ada banyak, tapi saya sampai ke 3 saja, saudara. Ini penting sekali. Yang pertama, next. Antusiasme atau antusias atau semangat atau gairah. Itu faktor yang sangat penting untuk menentukan kesuksesan, keberhasilan Anda, khususnya menghadapi masalah, persoalan, pernak-pernik kehidupan. Anda bisa sukses berhasil ketika Anda mempertahankan semangat dan gairah itu terus ada. Bangun pagi, semangat, gairah. Sukacita, bahagia karena Tuhan. Gitu, saudara. Maka sepanjang hari itu penuh dengan warna yang sangat luar biasa. Penuh dengan berkat. Ya, seberapa besar yang Anda yang miliki, saya percaya kalau Anda bersemangat, Anda akan bersukacita. Karena Kristus memberkati hidup saudara. Jadi ini, next. Kita lihat Amsal 18 ayat 14, kita baca sama-sama ya saudara, supaya kita fokus. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Terus Amsal 24, 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau engkau punya semangat, Anda bisa menanggung penderitaan. Menanggung, menghadapi, mengatasi, memenangkan penderitaan. Hidup ini penderitaan. Gak ada tanpa penderitaan. Semua orang menderita. Penuh kesesakan. Tapi kalau Anda punya semangat, tidak patah semangat, punya gairah, Anda bisa menanggung penderitaan. Anda menjadi orang yang kuat. Kalau Anda tawar hati, patah semangat, masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan masalah kita? Menghadapi problem masalah kita. Gelombang masalah, persoalan setiap hari diperhadapkan dengan begitu banyak ketakutan, kecemasan, kesedihan, kepedihan, air mata, tekanan, intimidasi masalah. Kalau kita nggak punya semangat, saudara sekalian, kecil kekuatanmu. Anda akan kalah, digulung oleh masalah saudara. Yang harus Anda lakukan adalah bangun semangat gairah Anda. Kristus pasti menolong saudara. Anda bisa menanggung penderitaan saudara, menghadapi kesesakanmu, dan memenangkan pertarungan dalam hidup saudara. Kalau Anda punya semangat, jangan kehilangan semangat. Bangkitkan semangatmu. Orang yang patah semangat itu dan tawar hati, dia nggak punya kekuatan, tidak punya daya. Saudara, dia akan sangat lemah. Tapi orang yang punya semangat, punya kekuatan. Apalagi kita letakkan semangat kita di dalam Kristus. Kristuslah kekuatan yang sejati itu. Dalam menghadapi apapun juga. Saudara sekalian, ambil keputusan. Jadikan semangat adalah obsesi dalam hidup kita. Untuk keuntungan kita. Tapi juga sekaligus, kalau Anda punya semangat dan gairah, orang yang berjumpa dengan saudara akan terberkati, akan senang. Kehadiranmu itu jadi berkat, menambahkan energi, kekuatan, sukacita, kebahagiaan untuk mereka. Kenapa? Karena ketemu dengan saudara yang penuh semangat, punya gairah, punya aura positif, aura surga. Mereka bisa mengalami hal-hal yang luar biasa lewat hidup saudara. Memberikan dorongan-dorongan yang besar lewat semangat gairah yang terpancar dari hidup saudara. Tapi justru kalau ada rasa tawar hati, patah semangat, itu menghancurkan saudara. Saudara jadi malas hidup.
Ya, kepinginnya mati, mati kapan ya mati? Banyak orang bisa ketemu. Kapan Pak saya mati Pak? Lu aneh saudara. Masih hidup, masih muda, kepingin mati. Kayak Ayub ini. Yuk next. Ayub 17 ayat 1. Yuk kita baca 2, 3. Semangatku patah, umurku telah habis. Dan bagiku tersedia kuburan. Loh, umurku telah habis. Umurnya masih ada. Dia kepingin umurnya pendek. Dia kepingin mati, tersedia kuburan. Kenapa? Patah semangat. Orang yang patah semangat, patah harapan, itu kepingin mati, saudara. Gak punya gairah apa-apa. Gak bisa menikmati apapun juga. Menyedihkan. Ya, kalau kita ada seperti itu kondisinya, saudara. Rasanya aras-arasan hidup. Hidup hanya menunggu mati. Kapan yang mati? Hidup nunggu, gak enak, banyak masalah, persoalan. Apalagi yang punya hutang terus sekalian ditagih, di kolektor, aduh, ya utang, bisa dibayar terus sekalian. Minta hikmat Tuhan, kerja yang bagus, pasti bisa, cicil, pasti bisa, bayar utang. Saudara sekalian, kalau patah semangat tidak punya gairah. Apapun sudah jalan-jalan ke Singapura, ke Eropa, nggak ada gunanya. Anda akan susah, percuma. Hanya tinggal pindah tempat, tidak ada artinya. Ya seperti ini kepingin mati Ayub dalam persoalannya. Saya catat di sini menurut pakar kesehatan, orang yang sehat secara normal bisa hidup tanpa makan 40 hari, bisa. Lebih dari itu saya tanggung jawab. Pak Gembala nggak tanggung jawab. Ya, saudara bisa tetap hidup tanpa minum selama 4 hari, bisa. Lebih dari itu tidak dijamin. Anda bisa tetap hidup tanpa bernafas 4 menit. Masih bisa. Anda bisa tetap hidup ketika jantung Anda masih berdetak selama 4 detik. Lebih dari itu saya nggak tahu saudara sekalian. Tetapi kalau selama 4 menit Anda kehilangan pengharap dan semangat, kehilangan pengharapan, maka kematian akan datang. Anda akan ambil baygon, minum baygon rasa strawberry, orange dan sebagainya. Bosan hidup. Kalau Anda ada di titik nadir, 4 menit putus asa, putus pengharapan, gak ada gairah, kepingin mati. Dan banyak orang mati bunuh diri kenapa? Dalam waktu 4 menit. Mereka gak punya pengharapan. Males. Anak-anak udah pergi. Anak-anak bojai semua. Anak-anak gak mau tahu. Percuma, aku sudah tua. Kepingin mati. 4 menit. Pasti ambil keputusan untuk mati. Bahaya. Saudara, Anda boleh kehilangan mobil, kehilangan rumah, uang, pacar, teman, itu berat. Tapi bisa menanggung. Tapi kalau Anda kehilangan pengharapan dan semangat, waduh, susah, saudara, sulit. When you lose your enthusiasm, then you lose everything. Kalau Anda kehilangan semangat, Anda kehilangan segala-galanya. Ingat, catat baik-baik. Jangan kehilangan semangat. Orang yang kalah, Anda bukan kalah ketika Anda gagal berkali-kali. Selama Anda bangkit, semangat, mencoba kembali. Anda akan kalah ketika Anda gagal dan tidak bangkit. Jadi yang paling penting adalah bergairah, bersemangat. Kalah tidak apa-apa, tetap bisa menang. Saya catat di sini, saudara sekalian, sebuah survei dilakukan bahwa pemimpin perusahaan itu menyukai pegawai yang semangat kerjanya. Kalau saudara ingin promosi gaji naik, jadilah pegawai yang baik, yang penuh semangat. Karena pemimpin perusahaan senang dengan pegawai yang semangat kerjanya. Jemaat itu senang dengan pemimpin rohani yang semangat. Jadi saya semua hamba-hamba Tuhan di sini harus semangat. Sebab jemaat senang dengan pemimpin rohani yang bersemangat, bergairah. Kalau enggak, ikut susah. Saudara sekalian, pengunjung restoran senang kalau pramusajinya itu semangat melayani. Pernahkah Anda dilayani oleh orang-orang di restoran, santai, dipanggil, aras-arasan, mangkel, jengkel. Tapi kalau sudah dilayani oleh pramusaji yang semangat, pulangnya kasih tip. Ibu rumah tangga juga suka dengan saudara sekalian, asisten rumah tangga yang pekerjaannya semangat.
Jadi poinnya jelas bahwa orang yang semangat bekerja itu disukai banyak orang, saudara. Dinilai lebih cuan, lebih sukses, lebih berhasil. Sebab itu mari kita bangun. Semangat dan gairah itu ada dalam diri kita. Dalam aspek apapun juga. Kita sadar apapun yang terjadi, Tuhan Yesus pembela kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara bagilah kita. Itulah dasar semangat kita. Orang yang tidak bersemangat itu seperti termometer, saudara. Jangan seperti ini. Alat pengukur temperatur. Hanya mencatat, membaca suhu ruangan. Nggak lakukan apa-apa. Termometer itu, saudara. Nggak berbuat apa-apa. Hanya pasrah dengan keadaan. Tapi orang yang bersemangat itu kayak termostat. Termostat itu pengatur dan pengontrol, saudara sekalian. Suhu ruangan. Beda. Jadi dia yang menentukan, menetapkan sesuai yang diinginkan oleh termostat itu. Jadi orang yang bersemangat itu menjadikan sesuatu terjadi. Tapi orang yang tidak bersemangat itu menunggu sesuatu terjadi. Jadilah orang Kristen termostat, bukan termometer, saudara. Kenapa kita bersemangat? Karena salah satu faktor yang terpenting untuk sukses, berhasil, dan menghadapi apapun juga adalah antusiasme. Semangat yang harus ada. Bisnis, bekerja, jaga toko, jalan-jalan. Semangat. Tanpa semua itu, semuanya tidak akan bagus, tidak indah. Yang kedua, hal yang penting tentang antusiasme. Apa, saudara? Antusiasme sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Ya, semangat tipis-tipis bisa. Tapi yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Orang mengatakan semangat sejati itu karena faktor luar. Ya, saudara, makanan, minuman. Makanya orang-orang ini semangat minum STMJ. Ya, saya tahu STMJ enak, saudara. Susu, telur, madu, jahe. Anget, enak. Kemudian minum Hemaviton, jamu, dan sebagainya. Bagus, tidak masalah. Saudara, tapi itu bukan sejati, bukan. Makanan, Pak, yang buat semangat itu makan anaknya tikus kecil, Pak, cindil. Itu bisa semangat, Pak. Waduh. Ya, pernah dengar sih, tapi apakah Bapak, Ibu mau makan cindil? Nggak ngerti saya. Anak kijang, Pak. Ada gitu, saudara. Iya, mungkin saja, saudara. Tapi saya nggak tahu. Apa ada penelitiannya? Saya nggak tahu. Saudara, bukan karena itu. Bukan karena kita semua karena fasilitas yang lengkap, memadai. Ya, kalau saudara punya rumah, punya kamar yang memadai, AC-nya dingin, tempat tidurnya bagus, tebal, kemudian ada LED yang besar, kulkasnya penuh makanan, minuman, dan sebagainya, mungkin bisa semangat. Ya, karena fasilitas bisa terjadi, tapi bukan itu sebetulnya yang saya maksudkan. Saya pernah diundang di Samarinda, di gereja. Ya, itu memang servisnya luar biasa, gereja itu luar biasa. Diberkati Tuhan, saya datang, Pak, tidur sini aja, Pak. Oke. Tidur, saya masuk kamarnya, saudara sekalian, dingin, yes. Saya senang dingin, Pak Gembala ini juga senang dingin, sama, saudara sekalian. Jadi kalau panas dikit, udah keringetan, udah terganggu. Ya, gereja ini diberkati karena dingin, saudara sekalian. Ya, saya masuk kamarnya dingin, wah, kasurnya tebal, Dunlop pillow, mentul-mentul, saudara. Kemudian ada televisi besar, kemudian kulkasnya full blessing, buah-buahan ada semua. Semangat. Bisa. Semangat juga karena dorongan orang, penting mendorong. Tapi sebetulnya antusias yang sejati itu entusias itu adalah bahasa asli entheos. Yang artinya Tuhan ada di dalam kita. Tuhan ada di dalam saudara. Itulah sumber semangat yang sejati. Artinya kita perlu membangun relasi, keintiman dengan Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Menyanyi, berdoa. Kemudian saudara sekalian menyembah, renungkan firman Tuhan. Saudara, apakah kau datang hari ini dengan semangat atau kehilangan semangat? Jangan-jangan karena kita sudah lama tidak berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Tidak punya mezbah doa. Tidak lagi memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak lagi membaca firman Tuhan. Sudah lama
terakhir kita lakukan hari ini belum terlambat. Bangun kembali relasi kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, intim dengan Yesus, panggil Yesus, sembah Dia. Maka sukacita, kebahagiaan, semangat turun atas kita. Karena antusias entheos, Tuhan di dalam kita. Tuhan di dalam kita ketika kita membangun hubungan, relasi, kedekatan dengan Tuhan Yesus. Ambil waktu, jangan sibuk dengan toko, usaha, bisnis. Itu bagus, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai itu membuat Anda kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu kerugian yang besar. Itu merampas antusiasme, merampas sukacita, merampas kebahagiaan, merampas damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau Anda kehilangan damai, kehilangan sukacita, kebahagiaan, jangan-jangan kita sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan. Bangun kembali hubungan baik dengan Tuhan. Daud itu seorang yang luar biasa, saudara. Dia punya sukacita, semangat yang luar biasa. Ya, kenapa, saudara? Membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan intens, dengan sungguh-sungguh. Apakah dia tidak punya masalah? Masalah Daud besar. Persoalannya besar. Dia diburu oleh Saul, hendak dibunuh berkali-kali, nyaris terbunuh. Dia mengalami pemberontakan Absalom anaknya. Dihina oleh musuh-musuhnya. Ini problem, persoalan. Tapi Daud terus bersukacita. Berbahagia. Bersemangat. Karena membangun hubungan, relasi, kedekatan, keintiman, kekariban, keakraban dengan Tuhan. Sejak muda di padang gurun dia memuji Tuhan dan kecapi, memuji, menyanyi sambil angon kambing domba. Sungguh luar biasa. Sehingga dia terus bersukacita dan berbahagia dan bersemangat. Kondisi apapun juga. Hari ini saudara sekalian, kalau engkau ingin merasakan rasa puas, damai sejahtera, kau bisa merasakan semangat gairah. Dan kau ingin merasakan hidupmu berarti, penuh dengan kemenangan. Bangun hubungan relasi. Sehingga mungkin masalahnya masih ada. Persoalannya masih ada, saudara. Tapi kau bisa punya cara pandang yang berbeda. Karena kau puas punya Yesus. Engkau bergairah, bersemangat. Karena kau menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Engkau dijamah Tuhan. Saya percaya ketika aku tersenyum dengan masalah saudara, satu ketika in His time, dalam waktu Tuhan, masalahmu akan diangkat Tuhan. Kemenangan besar akan menjadi milik saudara. Secara luar biasa. Bukan berarti tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Hidup ini penuh masalah. Persoalan ada, tapi ada kekuatan, ada kemenangan. Engkau bisa menanggung apapun yang terjadi. Engkau menang atas kesesakan. Engkau bisa punya sudut pandang dan cara pandang yang berbeda. Karena semua gairah itu ada. Karena relasi saudara, kedekatan saudara, kesungguhan saudara. Engkau membangun sebuah kedekatan, jembatan antara dunia dan surga. Surga turun dan dunia menjadi surga. Karena lewat doa-doa saudara yang dipulihkan dan diberkati Tuhan. Sorak-sorai bahagialah kita. Yang terakhir, yang ketiga. Antusiasme adalah sebuah pilihan. Keputusan yang harus kita ambil. Dan saya katakan kenapa harus dipilih dan diputuskan. Kan tidak mudah. Dalam kondisi seperti hari-hari ini. Semua orang berteriak. Goncangan, badai yang terjadi. Persoalan masalah yang terus menggelundung, menggelinding kehidupan kita. Satu belum selesai, datang yang lain. Begitu banyak hal-hal yang buruk yang sepertinya mengancam hidup kita. Sebab itu saya katakan Anda harus memutuskan dan memilih untuk bersemangat. Sebab kondisi buruk tidak mungkin membuat Anda bersemangat. Kecuali Anda memutuskan. Mengambil sebuah decision. Antusiasme itu adalah pilihan. Artinya keputusan Anda harus lebih dominan daripada perasaan dan mood. Perasaan dan mood Anda itu naik turun saudara. Anda nggak bisa mengandalkan perasaan dan mood untuk bisa bersemangat. Nggak bisa. Makanya saudara sekalian, Anda nggak bisa menunggu orang yang datang minta maaf, merangkul Anda, menghibur Anda. Saya menunggu Pak, ada orang-orang yang mengerti saya, paham kondisi saya. Orang-orang yang minta maaf kepada saya, Pak, saya baru bisa bersemangat. Belum tentu saudara.
Nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa menuntut keadaan berubah terlebih dahulu, baru bersemangat. Tidak, Andalah yang memilih dan memutuskan untuk bersemangat. Sebaliknya saudara, ketika Anda berputus asa, Anda memilih untuk tawar hati dan patah semangat, maka keadaan akan menjadi loyo dan Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Orang yang memilih antusiasme itu adalah orang-orang yang proaktif. Bukan pasif, bukan reaktif. Reaktif itu baper, reaktif, bereaksi. Kita enggak, kita berpikir dan memutuskan. Mengambil keputusan secara proaktif artinya menjemput bola. Artinya kita yang memutuskan menghadirkan sesuatu terjadi, menghadirkan sesuatu tercipta, bukan menunggu sesuatu terjadi dan tercipta, tidak. Proaktif itu adalah orang yang jemput bola dan memutuskan. Aku mengambil langkah-langkah yang positif. Langkah-langkah yang aktif, bukan yang pasif, bukan yang reaktif, tidak. Saudara sekalian, saya mencatat di sini bahwa orang-orang dalam Alkitab, orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab, sukses dan berdampak. Ada beberapa contoh, tapi kita satu saja. Namanya Kaleb, Rasul Paulus, Daud, dan Daniel. Ini orang-orang yang sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Anda tahu Kaleb. Kaleb itu umurnya 85 tahun, saudara. Kakek-kakek. Tapi dia menantang, dia datang kepada Yosua. Dia mau berperang melawan orang-orang enak di pegunungan Hebron, mengambil warisan yang diberikan oleh Musa. Dan dia mengatakan bahwa kekuatanku ya saat ini, usia 85 tahun, itu sama dengan kekuatanku pada usiaku 40 tahun. Ini kan perbedaan yang sangat signifikan, saudara. Tapi dia mengatakan kekuatanku berperang, masuk dan keluar, itu sama. Tidak berbeda, aku sanggup, aku bisa. Usianya 85, kakek-kakek. Tapi menantang untuk berperang. Memerangi orang-orang pegunungan Hebron, para raksasa yang besar. Sudah, yuk kita baca supaya jelas. Yosua 14, 10c, 11, 12 sebagai ayat-ayat terakhir. Yuk kita baca 2, 3. Jadi sekarang telah berumur berapa saudara? 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini terus aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu usia 40 tahun. Terus seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Dan untuk apa saudara? Keluar masuk dengan keras 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubuh. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk tepuk tangan bagi Allah kita yang besar. Kalau saudara mau sukses, berhasil, menang, usia boleh bertambah, tambah tua, tapi bisa tambah sukses dan punya semangat yang luar biasa, ikuti Kaleb. Kalau engkau punya semangat seperti Kaleb, saudara, engkau bisa menundukkan pegunungan Hebron. Ada raksasa-raksasa menghambat saudara dalam bisnis, pekerjaan saudara. Ya, akan menghancurkan ekonomi saudara. Oh, no problem. Kalau engkau semangat ada karena Kristus, percaya. Pegunungan Hebron penuh dengan orang-orang enak raksasa akan diserahkan kepada saudara. Dan apapun masalahmu, engkau menghadapi apapun yang buruk hari-hari ini, enggak masalah. Ya, ini yang dihadapi oleh Kaleb ini raksasa-raksasa. Jago perang, ini orang tua. Tapi dia menantang, merebut kota yang banyak raksasa enak. Luar biasa Kaleb ini. Biasanya kakek-kakek itu lebih senang di rumah. Ke mall aja males. Apalagi perang, kakek senangnya di rumah, main dengan cucu, minum kopi, ya di teras, baca koran, saudara sekalian. Tapi ini beda, sangat luar biasa. Dia melawan musuh, dia menentang musuh, dia merebut daerah pegunungan dengan orang-orang yang tinggi besar. Kenapa? Kaleb beda dengan kakek-kakek pada umumnya, karena dia punya semangat yang besar. Hari ini kalau engkau ingin merebut pegunungan Hebron, sukses berhasil dengan sudut pandang yang berbeda,
sukacita, bahagia. Bangkitkan semangat, bangkitkan gairah, entusiasme. Entusiasme itu harus ada karena Kristus itu ada. Entheos, Kristus ada dalam diri kita. Maka Anda menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar. Masalah boleh datang, kemenangan pasti menjadi milik kita. Zig Ziglar, seorang motivator, hamba Tuhan mengatakan, para pemenang memilih untuk ada dalam semangat dan gairah terus-menerus. Pecundang memilih untuk tawar hati dan patah semangat. Zig Ziglar mengatakan, tambahkan semangat dalam hidupmu, pekerjaanmu, bisnismu, dan apapun kau lakukan bersama dengan Tuhan, engkau sukses dan berhasil. Tuhan Yesus memberkati saudara.